Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah sampai detik kita saat ini masih memberikan sebuah taufik kepada kita semua sehingga kita masih mau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah dilanjutkan untuk beramal saleh di langkah berikutnya yang berupa menghadiri suatu kajian, menghadiri suatu majlis untuk mengukurkan suatu kewajiban yang berupa menuntut ilmu syariat agama Islam. Semoga Allah SWT memberkahi langkah kita semua insyaallah, dan semoga di saat ada kebaikan yang disampaikan dalamnya, semoga Allah SWT mudahkan kita semua untuk mengamalkannya insyaallah ya rabbal alamin. Insyaallah kitab yang secara bertahap kita bahas adalah kitab Adabul Mufrad yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sebagai muqaddimahnya ataupun sebagai pendahuluannya bahwa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau punya kitab yaitu Sahih Al-Bukhari, yang masyhur disebut Sahih Al-Bukhari, yang mana dalamnya beliau hanya memasukkan hadis-hadis yang sahih saja. Untuk kitab Al-Mufrad ini beliau hanya ataupun beliau menuliskan hadis-hadis yang sebagian besar itu adalah hadis yang sahih, tapi ada sebagian kecil hadisnya mungkin yang dhaif. Yang intinya bahwa di dalam kitab Adabul Mufrad di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau menyendirikan hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah adab yang tidak beliau masukkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau sendirikan di dalam kitab Adabul Mufrad yang jumlah hadisnya ada sekitar 1322 hadis. Bismillah, langsung kita bahas untuk hadis yang pertama insyaallah, pembahasan bab yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bab qaulihi ta'ala wasayna al-insana biwalidayhi husna. Kami telah memerintahkan ataupun telah mewasiatkan kepada umat manusia untuk apa? Untuk berbuat baik, untuk berbakti terhadap kedua orang tua. Hadirin sekalian, kalau misalnya ada suatu pertanyaan, ini kenapa dalam syariat agama Islam kok ada khusus tentang masalah kebaktian ataupun perintah untuk berbakti bagi seorang anak kepada orang tuanya? Karena memang pada umumnya umat manusia dia itu, kalau misalnya dibandingkan dengan kecintaan orang tua terhadap anak-anaknya, di sana tidak ada suatu perintah khusus, tidak ada suatu perintah dari Allah SWT, cintailah anak Anda. Tidak ada. Karena kenapa? Karena memang umat manusia dari awalnya mereka itu sudah diberikan ataupun ditanamkan kecintaan orang tua terhadap anak-anaknya, hubbus syahawati min nisa'i wal banin, kecenderungan untuk cinta kepada para kaum wanita dan juga anak-anak, sehingga tidak ada suatu perintah secara khusus kepada orang tua untuk mencintai anak-anaknya, karena memang sudah bawaan semacam itu. Tetapi untuk arah yang kebalikannya, anak dia itu sebagian di antara mereka mungkin mereka menikmati hidup dengan anak-anaknya lagi, mereka menikmati hidup dengan istri-istrinya. Tetapi kadang-kadang sebagian di antara manusia mereka merasa gerah
di saat mereka hidup dengan orang tuanya. Apalagi mungkin orang tua tersebut dia kondisinya sudah sangat sepuh ataupun sudah tua. Semakin tua itu orang tua, semakin usianya semakin lanjut. Ini kalau anaknya bukan anak yang berbakti, anaknya tidak mengetahui tentang aturan agama Allah SWT, tidak mengetahui tentang pahala ataupun dosa terhadap orang tua, maka mereka lebih cenderung untuk menyia-nyiakan orang tua mereka. Sehingga bagaimana? Sehingga di saat umat manusia sebagiannya modelnya semacam itu. Oleh karena itu dalam syariat agama Islam ada pengkhususan perintah agar seorang anak mereka berbakti sama orang tuanya. Karena kenapa? Karena tentunya sesuatu yang di luar batas ataupun di luar kemauan hawa nafsu umat manusia perlu suatu perjuangan. Berhubung ini sebagian di antara umat manusia mereka tidak senang untuk berbakti sama orang tuanya, apalagi di saat semakin lama orang tua semakin sepuh, semakin banyak kebutuhan mereka, semakin perlu pengawasan. Sehingga dalam syariat agama Islam ada ancaman bagi orang-orang yang tidak berbakti sama orang tuanya, bagi orang-orang yang mereka tidak mau untuk berbuat baik sama orang tuanya. Sebaliknya bagi orang-orang yang mungkin dia suka untuk berbuat bakti sama orang tuanya, suka berbuat baik sama orang tuanya, maka ada pahala tersendiri yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti merupakan suatu bentuk ketakwaan seorang anak terhadap Allah Subhanahu wa taala di saat anak tersebut dia itu berbakti sama orang tuanya. Kenapa kok ada suatu nilai pahala? Karena memang ada suatu perjuangan, ada effort seorang anak di saat dia itu menyediakan waktu khusus untuk orang tuanya. Mereka berarti tidak hanya sekedar menyiapkan kebutuhan materi orang tuanya, tetapi juga mereka sengaja meluangkan waktunya demi orang tuanya, walaupun toh mungkin cuma sekedar ngobrol-ngobrol biasa, walaupun toh mungkin cuma sekedar gurau-gurau biasa. Karena kenapa? Karena dia cukup tahu bahwa orang tua ini dia tidak hanya perlu untuk dicukupi kebutuhan materinya, tetapi juga perlu untuk dihibur, perlu untuk ditemani di hari-hari tua mereka. Kadang-kadang seorang anak itu karena mungkin dia sibuknya bukan main di kantor, sibuk bekerja, sibuk untuk mencari nafkah, sehingga kadang-kadang dia hanya fokus untuk memberikan suatu kebutuhan yang bersifat lahiriah kepada orang tuanya, sedangkan kesempatan untuk ngobrol dengan orang tuanya tidak diberikan sama sekali. Tentunya ini bukan sesuatu yang baik bagi seorang anak. Baik, kita akan bacakan hadis yang pertama. An Abi Amr Asy-Syaibani rahimahullah. Ini beliau aslinya adalah hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Cuman berhubung beliau tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dan beliau juga menjumpai masa-masa jahiliyah. Dalam keadaan begini, di saat ada orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW menjumpai masa-masa jahiliyah, kemudian dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW, cuman berhubung beliau tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga ini sebagian di antara ulama mengatakan bahwa beliau masuk dalam kategori mukhadram, bukan dalam kategori tabi'in. Ini beliau rahimahullah, beliau mengatakan haddatsana sahibu hadhihi dar, telah bicara kepada kami pemilik rumah ini. Ini beliau wa umma biyadi ila dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengisyaratkan tangannya kepada rumah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah mendengar Nabi Muhammad SAW di saat beliau ditanya, atau di saat beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Sa'altun Nabiyya SAW, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla, ya Rasulullah, amal perbuatan yang paling baik itu apa? Kemudian beliau menjawab, as-salatu ala waqtiyah, yaitu sholat
pada waktunya. Sebagian di antara riwayat adalah salat fi awal waktunya, salat yang dikerjakan di awal waktu-waktunya, baik yang menggunakan redaksi hadis ini ataupun yang menggunakan redaksi hadis di awal waktunya. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Berarti amal perbuatan yang paling utama itu adalah sholat yang dikerjakan di awal waktu-waktunya. Berarti tidak diundur-undur ataupun tidak diakhirkan tanpa ada suatu sebab yang syar'i. Apa itu sebab yang syar'i? Misalnya dia dalam kondisi menjaga orang yang sakit kritis dan perlu untuk segera ditangani, perlu untuk segera dibawa ke rumah sakit, sehingga gak ada kesempatan sama sekali bagi dia untuk segera sholat, sehingga dia terpaksa mengakhirkan sholat. Kapan mengakhirkan sholat? Adalah sebelum masuk waktu sholat berikutnya. Baik, berarti dalam keadaan standar orang itu tidak diperbolehkan untuk mengakhirkan sholat. Berarti perlu untuk dikerjakan yang paling afdal adalah dikerjakan di awal waktunya. Ini sebagian dari riwayat Nabi Muhammad berkata, "Laula asyqa ala ummati la amartu bi akhirul isya," atau kama qala alaihi wasallam. Kalau seandainya aku itu tidak mengkhawatirkan untuk memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan umatku untuk mengakhirkan sholat isya. Sampai mana? Sampai ila thuluthil lail aw nisfahu aw nisfihi. Diakhirkan sampai sepertiga malam, maksudnya sepertiga malam yang pertama ataupun pertengahan malam. Berarti untuk waktu sholat isya Nabi Muhammad SAW, ini pengecualian tentunya, pengecualian dari afdalnya sholat itu adalah dikerjakan di awal waktu, kecuali untuk sholat isya. Untuk sholat isya Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya beliau tidak khawatir memberatkan umatnya, niscaya akan mereka diperintahkan untuk mengakhirkan pelaksanaan isya sampai sepertiga malam yang pertama, berarti mungkin sekitar jam 9 ataupun mungkin sekitar jam 10 ataupun pertengahan malam. Itu pun dengan catatan bahwa ini orang tidak kebablasan mungkin sebelumnya tidur, ataupun mungkin dia yakin bahwa akan banyak jamaah yang ikut mengakhirkan sholat isya. Kalau misalnya nggak ada jamaahnya karena mungkin dia sendiri, maka bagaimana? Maka afdalnya adalah menggunakan hadis yang pertama yang ada dalam riwayat hadis sahih ini. Berarti dikerjakan di awal waktunya. Dan inilah yang biasa dikerjakan oleh orang-orang Indonesia karena mereka prioritas untuk jamaah yang banyak, sehingga mereka sholat isyanya adalah di awal waktunya. Ini adalah keadaan pengecualian yang pertama. Pengecualian yang kedua adalah untuk pelaksanaan sholat zuhur. Untuk pelaksanaan sholat zuhur ada keadaan yang mana sholat zuhur disunnahkan ataupun dianjurkan untuk diakhirkan. Yang modelnya bagaimana? Kalau misalnya ada cuaca panasnya bukan main, keadaannya misalnya orang mau keluar rumah sehingga panasnya seperti model-model di Arab Saudi. Kalau misalnya ini orang dia sholat zuhur tepat di awal waktunya, maka kemungkinan dia sholatnya nggak bisa khusyuk. Maka bagaimana? Maka Nabi Muhammad beliau mengatakan, idza staddal harf fabridu 'ala shalah. Di saat panas sangat menyengat, maka tunggulah adem, kemudian kalian kerjakan sholat. Terjemah bebas. Berarti di saat kondisi cuaca amat panas, maka dibolehkan untuk mengakhirkan sholat zuhur tersebut. Tapi di sini ini adalah memang kalau kondisinya adalah panasnya bukan main, mungkin 40 derajat ataupun mungkin lebih. Kalau berarti kalau di bawah itu, maka seperti model-model Indonesia, maka tetap dianjurkan untuk melaksanakan sholat di awal waktunya. Dan biasanya memang Nabi Muhammad SAW, beliau itu kebiasaannya adalah termasuk sholat zuhur asyaddu ta'jilal zuhri minkum. Nabi Muhammad SAW, beliau itu adalah orang yang paling cepat ataupun menyegerakan
Sholat zuhur daripada kalian itu adalah keadaan biasa Nabi Muhammad SAW. Walaupun kadang-kadang di saat mungkin cuaca cukup panas, beliau dulu untuk mengakhirkan sholat sampai agak dingin. Kemudian ditanya oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Tsumma ayyin?" Kemudian ya Rasulullah. Kemudian apa ya Rasulullah? Menjawab dalam hadis ini tadi beliau ditanya tentang masalah amal perbuatan yang paling utama itu apa? Beliau menjawab bahwa salatu fi awwali waqtiha atau salatu ala waqtiha, yaitu salat di awal waktunya. Sebagian di antara riwayat. Kemudian ditanya lagi tsumma ayyu? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian dijawab tsumma birrul walidain. Kemudian berbakti sama orang tua. Ini yang dibahas di dalam poin kita saat ini. Berarti kebaktian seorang anak kepada orang tuanya itu adalah termasuk di antara amal saleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya kalau misalnya ada orang tua dia jelas masih hidup. Orang tua dia jelas masih hidup. Untuk mengikuti perintah orang tuanya saja, sebagian di antara anak beratnya bukan main. Beratnya bukan main. Padahal ini kesempatan di saat orang tua masih hidup, berarti ada potensi si anak dia mudah mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat misalnya orang tua tahu-tahu kemudian dia meninggal, sedangkan anaknya tidak sedikit pun pernah bakti sama orang tuanya ataupun terlalu mengabaikan orang tuanya, maka dalam keadaan ini Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa raghima anfur rajul ataupun raghima anfur, beliau mengulang sebanyak 3 kali. Raghima anfur man adraka bawai indal kibari ahaduhuma kilahuma falam yadkhulil jannah. Sungguh rugi kata beliau, sungguh merugi orang yang mendapatkan kedua orang tuanya dalam keadaan sepuh, baik salah satu di antara mereka berdua ataupun dua-duanya, tapi kemudian orang ini dia tidak masuk ke dalam surga. Kenapa kok merugi? Tidak ada suatu istilah merugi kecuali bagi orang yang dalam poin ini dia itu tidak berbakti sama orang tuanya. Berarti di saat orang tua kita itu masih hidup, maka potensi untuk dapat surga dari Allah Subhanahu wa taala itu amat besar. Sebagian dan riwayat hadis adalah hadis yang sahih, itu awsatu abwabil jannah, bahwa orang tua itu adalah pertengahan dari pintu surga. Berarti kalau misalnya seorang anak dia itu muliakan kedua orang tuanya, menghormati mereka, patuh terhadap perintah mereka, patuh terhadap saran-saran mereka, asalkan perintahnya tidak ada unsur kemungkaran, maka wajib bagi anak untuk mentaati kedua orang tua tersebut. Tadi yang kita sampaikan, ini kenapa kok yang dibahas yang kita sampaikan di sini adalah tentang masalah orang tua yang sepuh. Karena semakin keadaan orang tua tersebut dia bertambah usianya ataupun dia semakin lama semakin sepuh, maka kebutuhan yang dia miliki kian lama kian banyak. Kadang-kadang ini si anak di saat dia memang berbakti sama orang tuanya, dia siap untuk mengambil cuti dari kantornya. Karena kenapa? Mungkin ini anak tunggal dan tidak ada orang yang menemani orang tuanya untuk diantar ke puskesmas. Ini orang tuanya perlu untuk perawatan. Sehingga kadang-kadang kalau misalnya ini si anak dia seorang mahasiswa, kadang-kadang dia itu bolos dari perkuliahannya demi menjaga orang tua, ataupun minta sering untuk diantar ke puskesmas, diantar ke klinik. Untuk apa? Untuk ngecek kesehatannya. Karena semakin lama semakin banyak keluhan. Kalau semakin lama semakin banyak keluhan, tentunya kalau misalnya ini seorang anak memang dia perhatian sama orang tuanya, maka insya Allah dia tidak keberatan kalau baktinya dia berikan terhadap orang tuanya. Dan ini tidak dimiliki
oleh orang tua yang masih muda, yang mungkin kebutuhan mereka belum terlalu banyak. Oleh karena itu, pahala semakin besar bagi seorang anak di saat dia itu merawat kedua orang tuanya, yang mana semakin lama orang tuanya semakin dewasa, ataupun mungkin semakin lama semakin sepuh. Karena memang kadang-kadang sebagian di antara mereka mungkin omongannya semakin lama semakin banyak. Karena kenapa? Karena memang mereka nggak ada suatu kegiatan sama sekali, sehingga dia itu banyak nganggurnya. Oleh karena itu kadang-kadang anak perlu untuk bersabar di saat misalnya orang tua semakin lama semakin banyak nasihatnya, karena keadaan mereka semacam itu, dan perlu untuk dipahami. Kemudian ini sahabat dalam poin ini, kemudian nanya lagi, kemudian apalagi ya Rasulullah? Kemudian dijawab, al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan, haddatsani bihinna walau istazadtu lazadani. Nabi Muhammad SAW beliau menyebutkan poin demi poin tentang amal perbuatan yang paling utama dalam hadis-hadis. Kalau seandainya aku, kata sahabat Mas'ud, kalau seandainya aku minta untuk ditambah lagi tentang amal perbuatan apa lagi yang paling utama, lazadan, niscaya Nabi Muhammad beliau akan menambahnya. Tayyib. Tadi ini adalah hadis yang pertama, dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Kita tambah ke poin insyaallah. Ini hadis yang singkat. Kemudian yang kedua adalah hadis dari sahabat ini hadis yang kedua, sebentar. Sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan ridha Rabbi fi ridha walid wa sukhtur Rabbi fi sukhtil walid. Ridhonya kedua orang tua ataupun ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu berada dalam ridha kedua orang tua. Di saat orang tua itu ridha, merasa bahwa anaknya ini adalah anak yang berbakti, bahwa mereka berusaha untuk tidak nyakitin hati orang tua, berusaha untuk patuh terhadap orang tuanya, maka bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa taala pun ridha. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ridha atau meletakkan ridhoannya pada ridha orang tua umat manusia? Karena Allah Subhanahu wa taala dia itu perintah agar seorang anak dia itu berbakti sama orang tuanya. Sehingga di saat anak dia itu ngikutin ataupun berbakti sama orang tua, otomatis dia itu sedang menjalankan ketaatan kepada ataupun terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha di saat orang tua dari umat manusia ridha kepada anak-anaknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan." Allah Subhanahu wa taala telah perintah supaya kamu itu tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala dia juga perintah kepada kalian agar kalian berbuat baik terhadap orang tua. Intinya bahwa kebaktian seorang anak kepada orang tuanya ini adalah berpahala yang sangat besar. Berhubung berpahala sangat besar, sehingga ini memang sangat berat bagi seorang anak. Kalau memang tidak diperjuangkan dengan benar-benar, maka si anak itu dia hidup semau-mau dia sendiri tanpa sedikit perhatian sama orang tuanya. Kadang-kadang perawatan orang tua tidak dia tangani sendiri, tapi diserahkan penanganannya terhadap orang lain. Lebih parah lagi adalah di saat seorang anak dia itu meletakkan kedua orang tua ditaruh di panti jompo. Ini anak-anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Bahkan mungkin sebagian di antara kasus sengaja membawa orang tua untuk dibawa ke pengadilan karena urusan warisan. Ini pun anak-anak adalah anak-anak yang durhaka.
Orang-orang semacam ini dia tidak akan mendapatkan ridho dari Allah dan tidak akan mendapatkan suatu kebahagiaan di dunia, dan dia pun nanti tidak akan dimuliakan oleh anak-anaknya. Karena apa? Karena kemungkinan ini si cucu dia melihat bahwa neneknya ataupun kakeknya disia-siakan oleh ayahnya atau oleh ibu-ibunya, sehingga ternyata begitu cara perlakuan orang tua, sehingga ada potensi nanti saat ini anak ini telah dewasa, dia akan membalas perlakuan ibunya terhadap nenek-neneknya, karena itu adalah yang memang dicontohkan oleh mereka. Ini yang na'udzubillah. Kadang-kadang kita sudah berusaha untuk nasihati anak, berusaha untuk mengajak mereka agar mengenal Allah Subhanahu wa taala, agar mereka menjadi anak-anak yang berbakti. Kadang-kadang sebagian di antara anak tersebut mereka lupa pada orang tuanya. Apalagi memang sebagian di antara orang tua itu sendiri tidak perhatian tentang akhlak anak-anaknya. Mereka mau agar anaknya berbakti sama orang tua, cuman saja mereka si anak tidak pernah diajari oleh orang tuanya bagaimana cara berakhlak yang mulia kepada orang tuanya. Semoga kita semua termasuk di antara hamba-hamba Allah SWT yang berbakti terhadap orang tua, dan juga semoga Allah SWT menjadikan anak-anak kita agar termasuk di antara anak-anak yang berbakti terhadap diri kita, anak-anak yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tentunya perlu suatu perjuangan bagi diri kita untuk berbakti sama orang tua kita yang masih hidup ataupun seorang anak kita, biar nanti ke depannya menjadi anak yang saleh. Semoga Allah mudahkan jalan kita untuk menjadi orang tua yang saleh dan juga untuk mendidik anak-anak kita yang saleh, sehingga nanti kita termasuk di antara anak yang berbakti dan anak kita pun termasuk anak yang berbakti terhadap diri kita semua, insyaallah ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, ini sudah di akhir, barangkali sebelum